Pernahkah kita benar-benar sadar bahwa Dajjal sejati bisa saja sudah datang lebih dulu, bukan dalam bentuk monster, bukan dengan pasukan tentara, tapi dalam bentuk yang kita kagumi, dengan sorban putih, gamis panjang, dan ayat-ayat yang fasih di lisan. Dajjal itu tidak selalu menakutkan. Terkadang ia tampil sebagai guru, sebagai pemuka, sebagai alim, tapi sejatinya ia membunuh para nabi. Bukan dengan pedang, tapi dengan kata-kata yang dibungkus dalil. Tidak ada lagi cahaya. Hari ini, aku ingin mengajakmu merenung, bukan tentang masa depan yang belum tentu kita capai, tapi tentang masa kini, waktu yang sedang kita jalani, saat ini, detik ini. Tentang kebenaran yang datang mengetuk pintu hati, namun ditolak, bahkan sebelum dikenali. Tentang cahaya yang bersinar terang, namun dipadamkan dari dalam rumah Allah sendiri. Kita selalu diajarkan bahwa Dajjal akan datang di akhir zaman. Dengan fitnah terbesar, dengan kekuatan luar biasa, dengan mata satu, tubuh raksasa, dan keajaiban yang mengelabui logika. Tapi, pernahkah kita benar-benar sadar bahwa Dajjal sejati bisa saja sudah datang lebih dulu, bukan dalam bentuk monster, bukan dengan pasukan tentara, tapi dalam bentuk yang kita kagumi, dengan sorban putih, gamis panjang, dan ayat-ayat yang fasih di lisan. Dajjal itu tidak selalu menakutkan. Terkadang ia tampil sebagai guru, sebagai pemuka, sebagai alim, tapi sejatinya ia membunuh para nabi, bukan dengan pedang, tapi dengan kata-kata yang dibungkus dalil. Dia berkata, "Tidak ada lagi cahaya, cukup apa yang kami miliki. Apa yang baru pasti sesat, yang datang belakangan pasti salah." Padahal Allah telah memperingatkan kita, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Setiap kali datang seorang rasul dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, sebagian mereka mendustakan dan sebagian mereka bunuh. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul, melainkan mereka memperolok-olokannya. Inilah pola yang terus terulang. Kebenaran datang, tapi mereka menolak karena bentuknya berbeda, karena tidak datang dari kelompok mereka, karena tidak berasal dari madrasah mereka, karena tidak dipromosikan oleh ustaz favorit mereka. Mereka ingin kebenaran yang sesuai selera, yang berbicara seperti mereka, berpakaian seperti mereka, punya sanad seperti mereka, punya pengikut seperti mereka. Jika tidak, maka itu pasti salah. Hari ini, aku percaya bahwa Imam Mahdi telah datang. Tidak dengan gemerlap, tidak dengan spanduk besar, tidak pula dengan dukungan media dan promosi ustaz-ustaz terkenal. Tapi ia datang dengan seruan halus yang mengguncang hati. Kembalilah kepada Allah, tinggalkan kemunafikan yang berjubah suci, bersihkan rumah Allah dari topeng-topeng ilmu palsu. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolaknya. Mereka mencacinya. Mereka mendustakan karena ia terlalu sederhana, terlalu jujur, terlalu murni, tidak punya gelar, tidak punya ijazah dari lembaga terkenal, tidak punya sanad panjang, tidak ada tokoh besar yang mendukungnya,
dan itu cukup untuk mereka menolaknya. Padahal sejarah selalu sama, Nabi ditolak, Rasul dihina. Bukan karena salah, tapi karena mereka merusak kenyamanan, karena mereka membawa cahaya yang menyilaukan kegelapan yang sudah dianggap nyaman. Hari ini, rumah Allah menjadi tempat memadamkan cahaya. Mimbar-mimbar yang dulu suci, kini jadi tempat membakar seruan ilahi. Dalil digunakan untuk menutup telinga, ilmu digunakan untuk membenarkan ego. Dan kita, sebagai umat, harus bertanya pada diri sendiri, di pihak mana kita berdiri? Apakah kita di pihak yang menolak karena kebenaran itu terlalu asing? Karena kebenaran itu tidak datang dari ustaz yang kita idolakan? Ataukah kita berani jujur pada hati dan mendengarkan dengan fitrah yang Allah tanamkan sejak lahir? Mungkinkah kita menjadi bagian dari pasukan Dajjal? Bukan karena kita jahat, tapi karena kita menolak kebenaran hanya karena ia datang terlalu sederhana untuk dipercaya. Ingatlah, Mahdi tidak butuh pembela, tapi kita yang butuh diselamatkan. Kita yang butuh keberanian untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Allah bisa saja telah mengutus seseorang, tapi kita menolaknya karena tertutup oleh ego, oleh ilmu yang tak selesai, oleh fanatisme yang mengakar kuat. Jangan jadi seperti Bani Israel yang membunuh para nabi di dalam masjid dengan dalil, jika Mahdi telah datang, jangan tunggu dia di istana, karena mungkin dia sedang duduk di emper masjid, sendirian, ditolak oleh semua orang, dihina, difitnah, dianggap gila, tapi tetap menyampaikan seruan yang menampar jiwa. Kembalilah kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Wallahu a'lam. Semoga Allah bersihkan hati kita dari kesombongan, dari fanatisme, dari keinginan untuk merasa paling benar. Semoga Allah buka mata hati kita, agar kita tidak menjadi umat yang menolak cahaya hanya karena bentuknya berbeda dari harapan kita. Ingat, cahaya itu telah datang. Pertanyaannya, apakah kita menerimanya atau menolaknya karena ia tidak seperti yang kita bayangkan?